Saya dengan Pak Ayung ini wis bukan musuh bebuyutan, konco bebuyutan. Ya. Dari masa lalu kita sudah, Pak Ayung ini terkenal semangatnya. Cuman kadang-kadang saya suka ganggu, saya ingatkan. Soalnya kadang-kadang kalau doa agak selip lidahnya begitu. Bersama dengan saya ke rumah sakit, terus Pak Ayung ini mendoakan pasien. Tuhan tolong tante ini, anaknya di pinggir bisik-bisik, om gitu. Ternyata yang sakit laki gitu. Nah itu, tapi sekarang ini luar biasa ini, kartu as luar biasa dipakai Tuhan. Iya, itu iya. Kadang-kadang dia mendoakan, Tuhan tolong prostatnya tante ini begitu. Padahal tantenya tidak punya prostat, tapi semangat, yang sakit juga sembuh, saudara. Ya, Tuhan tidak melihat kata-kata keliru, pokoknya rohnya ngomong apa itu yang diturutin begitu. Nah itu ya kita teman, tidak ada jarak sama sekali saat ini ya. Ya, nah sekarang ini saya mau sharing firman Tuhan. Jadi ini buka-bukaan saudara ya. Tidak ada, termasuk saya tidak pakai topeng. Kita menghadap ke sisi yang sama, menghadap kepada Tuhan Yesus. Ya, ayo. Ya, ini mengenai daging dengan roh. Karena keinginan daging itu adalah maut. Keinginan daging itu dosa, upahnya itu maut. Tapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada dua hal, daging dengan roh. Dan kita, ya mulai dari masa muda kita ini masing-masing sudah mendesain hidup kita. Kita mau bikin kayak apa hidup kita itu. Kita sudah merancang-rancang, kemudian bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita terus menjalani umur kita itu. Nah, ternyata peperangan memerangi daging ini, kita tidak bisa menang kalau tanpa peranan Roh Kudus, saudara. Bahkan sampai umur-umur begini kita ini ya, kalau di luar itu kita disebut sugar daddy. Ya, kita ini banyak penggemar, saudara. Tapi beruntung saya punya istri itu agak ketat ya. Ya. Kemarin itu beberapa hari yang lalu saya ditanyain, kok sekarang kok genit ya gitu. Kaget saya, loh genit di mana? Wong saya tidak pernah pergi. Iya, orang perempuan di medsos tanya-tanya dijawabin terus begitu. Ya, ternyata di Batam itu ada noni-noni yang ditangkap polisi itu, mereka penipu menjatuhkan sugar daddy yang di Cina, dan juga mereka mencari hubungan, hati-hati saudara, sugar daddy kita ini. Nah, waktu saya posting dengan istri saya, ada cewek yang tanya, ini di mana? Saya bilang, oh ini di Kintamani begitu. Terus mulai dia tanya lagi, langsung saya nggak bales. Nah itu istri saya ini sensitif, puji Tuhan, tapi itu melindungi. Karena memang pengalaman saya memang tidak mudah mengendalikan daging itu. Ya, sampai umur begini pun kadang-kadang kayak kudu jurungup begini kita ngerem. Dibantu sama Roh Kudus remnya, kalau enggak ya blong kita jatuh dalam dosa. Dan dosa itu ya banyak komplikasinya, saudara. Upah dosa itu maut. Saya sering ceritakan, Mahfud MD itu bilang, kalau kita bersalah atau berdosa, maka yang pertama kita mendapatkan hukuman otonom. Hukuman otonom ini kalau orang Bali bilang hukum karma. Ya, kalau kita itu naik sepeda motor melanggar arus, ya melanggar jalur yang benar, kemudian kita ada masalah, itu kita tidak bisa bilang itu takdir. Karena itu adalah hukum tabur tuai. Jadi kita melanggar dosa dan kita dihukum gitu. Nah, nanti terus berentek, terus itu semakin lama semakin banyak hukumannya itu sampai akhirnya kalau orang muslim itu bilang asap kubur. Nah, saudara dan saya ini sudah sama-sama, kita berjalan bersama-sama ya. Semakin hari semakin dekat ya waktu indah kita untuk pulang ke rumah Bapa itu.
Jadi karena itu kita perlu sharing-sharing dan saling menguatkan dalam komunitas ini. Jangan kita sampai jatuh di dalam dosa terus apalagi terseret. Ya. Jadi dengan kuasa Roh Kudus itu kita bisa mengerem daging kita. Meskipun bunyinya mau jerungkup tapi kita tampil sebagai pemenang. Ya, kayak Pak Bernard itu selalu saya ingat pengajarannya. Kita ini seperti radio. Kelelakian kita itu tidak bisa dibunuh karena kita hidup. Tapi dengan Roh Kudus kita bisa mengecilkan volumenya. Sehingga kita bisa berbeda dengan pria-pria lain yang di luar. Gitu ya. Jadi ya slide. Bayu ini Bayu berapa tadi? Hilang, Wid. Ya, Wahyu 2, 20, 22. Ini sudah akhir-akhir dari kitab suci Alkitab. Tetapi aku mencela engkau, aku ini Tuhan ya. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabi mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Ini Ratu Isabelnya itu diberi waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia. Yang berbuat zina dengan dia itu siapa? Dengan Roh Isabel ini. Yang berbuat zina itu ya sugar daddy ini, saudara. Kalau kita tidak bertobat termasuk kita ini. Yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jadi begitu kita melanggar itu kita akan menghadapi komplikasi macam-macam. Kesukaran yang macam-macam. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ini cerita tentang Ratu Isabel, saudara. Itu adalah seorang ratu, seorang wanita yang menggunakan seksnya, yang menggunakan talenta seksnya untuk mengangkat karirnya menjadi pemimpin ya, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam perusahaan, ya, dalam gereja juga mungkin begitu, saudara ya. Nah, ini dikatakan kita jangan sampai mengkonsumsi roh ini. Nah, sekarang ini di zaman kita sekarang ini jelas dan gamblang sekali nih Roh Isabel. Contohnya saudara, yang dihukum 12 tahun ini anaknya Rafael ya. Dia itu baru pacaran 1 bulan dengan seorang anak 15 tahun wanita. Dan pada waktu pacaran 1 bulan itu dia sudah hubungan suami istri selama 6 kali. Jadi itu dipakai buat senjata. Dia mengumpan pria ini. Lalu anak wanita ini manas-manasi siapa anaknya Rafael ini bahwa dia dulu dilecehkan oleh mantannya. Nah kemudian anaknya Pak Rafael ini menghajar mantannya itu. Nah, kemudian ini yang kasus Rubicon itu loh saudara ya. Jadi kepingin untuk dapat Rubiconnya, naik Rubiconnya, mempersembahkan seksnya, ya dan akhirnya semua jungkir balik. Saudara melihat Marionya 12 tahun, papanya juga dipecat, kemudian diusut, dipakai baju orange, macam-macam ini sesuai dengan firman Tuhan ini. Nah mulai dari saya kecil itu ada lagu sekolah minggu itu di dalam dunia ada 2 jalan. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Saudara kalau saya pasti milih yang sempit. Ya dengan berapapun yang harus saya bayar, ya tapi tetap kita mengadakan Roh Kudus. Tetap harus milih jalan yang sempit ini. Karena yang jalan yang sempit ini berhasil dan beruntung. Sedangkan jalan yang lebar, saudara, banyak komplikasi. Slide.
Saya bacakan Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa artinya ayat ini, saudara? Bagian Alkitab yang lain mengatakan kalau kita tidak melakukan kehendak Bapa, kita tidak takut akan Tuhan, kita melanggar perintahnya, itu disebut kita berbuat dosa. Jadi dikatakan tidak semua orang yang Tuhan, Tuhan itu bisa masuk kerajaan surga. Melainkan mereka yang lepas dari dosanya, yang bebas dari dosanya. Ya, slide. Ya, ini judulnya malam hari ini. Jangan nunjuk orang lain, ya meskipun kita satu komunitas, kita bercermin kepada firman Tuhan. Kita baca diri kita sendiri di hadapan Tuhan malam hari ini. Kasih Roh Kudus kesempatan untuk menyelidik ke dalam kepribadian kita ini. Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Adakah kita ini melanggar kehendak Tuhan? Adakah kita ini pendosa? Adakah hidup kita ini saat ini banyak komplikasi? Ayo ya kita baca diri kita, lalu kita mengadakan rekonsiliasi dengan Roh Kudus malam hari ini. Slide. Ini juga penutup dari Alkitab, saudara. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, dari Alkitab maksudnya ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Alkitab ini kita tambah-tambahi semau kita melegalisir dosa kita tambahi ayat-ayatnya, oh gak apa-apa itu, memang kita kaum lemah, memang pria itu kodratnya begitu, kodratnya poligami dan sebagainya, kita tambah-tambah itu, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Hati-hati saudara, jangan ditambah-tambahi. Apalagi kalau kita berkelahi, lalu kita menghantam orang lain dengan firman Tuhan, itu berarti kita menambah karakter kita ke dalam kesucian firman Tuhan ini. Hukumannya itu akan ditambahi malapetaka. Lalu jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, kalau saudara meninggalkan 1-2 ayat dari Alkitab karena kita tidak bisa melakukannya, itu namanya kita mengurangi. Jadi arah yang positif itu kita minta bantuan Roh Kudus supaya kita mampu melakukannya. Tapi jangan dikurangi, oh ini tidak bisa, kita bahasa roh tidak bisa, lewatin aja begitu. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kalau kita mengurangi arti ayat Alkitab, saudara, satu saja kita hapus, kita lewati. Habis kita baca ayat 2, kita lalu loncat ayat 5, karena ayat 3 dan 4 terlalu berat buat kita, itu kita mengurangi. Dikatakan kita akan diambil bagian kita dari surga. Jadi ini yang ngomong firman Tuhan, saudara, bukan saya dan saudara sama-sama menghadap kepada Tuhan Yesus saat sore hari ini. Ya, slide. Contohnya ini, saudara. Sering kita cuma mengutip Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, betul Allah mendatangkan kebaikan. Tapi ada lanjutannya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mau Allah turut bekerja dalam hidup kita, membantu kita, maka kita harus mengasihi Dia. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, apa definisinya mengasihi Tuhan? Jikalau kami mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan jatuh di dalam dosa, karena kita tidak pernah melawan semua perintah Tuhan. Slide.
Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, saya ingatkan kembali, dosa itu upahnya maut. Tapi belum sampai ke situ akan banyak komplikasi-komplikasi yang menyulitkan hidup kita. Dosa itu disebut adalah pelanggaran hukum Allah. Kita punya free will, kita bisa membantah. Tetapi firman Allah ini sudah tertulis satu ayat demi satu ayat. Dan kalau kita mau berjalan baik hidup kita, kita hindari pelanggaran akan hukum Allah itu, saudara. Nah, ini ayat terakhir yang ya agak complicated, saudara. Kalau kita berdosa, asalnya kita belum tahu. Lalu kita diinjilin, terus kita lahir baru. Lalu kita dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu disebut suatu pertobatan. Nah, ini ayat ini mengatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, ya seperti misalnya naik sepeda motor terus melanggar arus lalu lintas itu, mestinya ke kanan kita ke kiri begitu. Kalau kita sengaja, kita sudah tahu tapi kita sengaja berbuat dosa sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kalau kita nggak tahu itu nggak apa-apa, saat kita lahir baru itu pertama, saudara. Tapi kalau kita tahu tapi kita sengaja melanggar, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wah, ini tragis, saudara. Memang ya sayang Pak Bernard tidak ada, sebetulnya saya mau ajak diskusi karena Pak Bernard juga pernah ngomong. Saudara, teologi yang pertama, orang itu bisa lahir baru terus menerus, lahir baru ke satu, kedua lahir baru, ketiga lahir baru dan seterusnya. Sekali selamat pasti selamat. Tapi teologi yang kedua mengatakan kita ini cuma bisa lahir baru satu kali. Lalu kita harus menghidupi firman Tuhan itu. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Karena setiap kita jatuh dalam dosa, ya akan banyak komplikasinya dan dikatakan tidak ada lagi korban yang akan bisa menghapus dosa kita. Ini fakta brutal, saudara. Nah, ayo malam hari ini, ya nanti sama Pak Bernard ya kita diskusi mengenai teologi ini ya, itu agak rumit. Jadi kalau aliran teologi yang kedua ini lahir baru itu cuma satu kali. Lalu seperti visi FGB yang harus dihidupi. Kita tuh harus menghidupi ya ayat-ayat firman Tuhan ini. Berjalan, berusaha supaya langkah kita itu tidak jatuh di dalam dosa. Ayo kita berdiri yuk. Kita adakan suatu saat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
Saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan bersama, saudara maupun saya, ya kita kalibrasi diri kita dengan Roh Kudus itu. Kita ini ada pelanggaran apa tidak? Eman-eman saudara. Kalau kita masih hidup dengan pelanggaran terus itu eman-eman betul. Perjuangan kita melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi kalau kita masih hidup dalam dosa, ya saya katakan eman-eman saudara. Kalau saudara melihat ada dosa dalam hidup saya, tolong diingatin. Hati-hati, bro, hati-hati. Ini pertanda tidak baik. Kamu harus memikirkan jalanmu, begitu. Seperti orang mabuk, terus dari mulutnya itu bau alkohol, saudara. Saya melihat di teman-teman waktu makan-makan di luar pulau dan sebagainya, masih tercium aroma perzinahan dari kata-kata mereka. Kalau mereka ngomong itu, karena dari hatinya itu masih pekat sekali roh perzinahan, maka dari kata-katanya itu sering muncul kata-kata yang tidak suci. Nah, malam hari ini City Chapter kita akan mau jadi pemimpin di FGBMFA ini. Supaya kepemimpinan kita itu berhasil, ya tanggalkan semua dosa kita. Dosa ini banyak komplikasinya. Kalau kita berdoa, dosa itu juga yang menghambat. Tuhan Yesus mengabulkan dosa kita. Makanya sama pasien saya bilang, kamu bertobat dulu, baru berdoa. Gitu. Karena dosa itu ya kuping Tuhan ini tidak kurang dengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tapi dosa kita itu yang menghalangi berkat Tuhan itu jatuh dalam hidup kita. Ayo sekarang siapa yang mau memimpin penyembahan? Kita menyembah Dia. Lawat rohmu berhembus satu demi satu. Siapa yang digerakkan oleh Roh Kudus silakan berdoa. Mari saudara, kita saat ini taruh tangan kita di dahi kita. Karena pikiran kita ini sering kali sampai dikatakan Dr. Rendro tadi firmannya, yaitu pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran porno, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara, kalau itu ada dalam pikiran saudara, yang ada kebencian, ada amarah, kita cabut dalam nama Yesus. Mari saudara yang tahu, cabut nama sakaral semuanya. Haleluya. Kalau masih menyimpan dendam, menyimpan kebencian dengan seseorang, cabut dalam nama Yesus, ampuni. Dan juga haleluya, kalau ada kenajisan pornografi, yang suka masih nonton hal-hal yang tidak dikenal oleh Tuhan, cabut, buang dalam nama Yesus malam hari ini. Haleluya, sebelum kita pulang, haleluya, kita bersihkan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kirama syakara labata karama.
Haleluya. Segala pikiran-pikiran yang kotor, pornografi, pikiran-pikiran yang najis, percabulan, perselingkuhan, aku cabut dalam nama Yesus. Singkirkan dalam nama Yesus. Haleluya. Syakaralabata. Ura papa papa takina maya namu miara hati yang lama masih menyimpan syamde. kepahitan, iri, benci, kesombongan, keegoan, Haleluya. kami cabut juga dalam nama Yesus. Kami patahkan. Irama syakarama. Haleluya. Urama syakarama takarama. Shinda marala tokuria mata karala syakarama. Haleluya. Mari saudara kita ucapkan bersama dengan saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku hendak mengenakan pikiran Kristus, apa yang murni, apa yang benar, apa yang disebut kebajikan, apa yang kudus, apa yang benar, aku pikir-pikirkan selalu dalam nama Yesus. Karena aku sekarang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, mungkin teman-teman setelah mendengar sharing dari Dr. Hendro, ada yang mau tak jawab atau ada yang mau berbagi lagi? Ada nggak? Bagus sekali yang diutarakan Dr. Hendro malam ini. Sangat memberkati kita semua. Haleluya. Ya, itu Pak Daniel. Oke, Pak Indra. Makasih. Pak Alamsyah mungkin? Tidak Pak, cukup ya. Sudah firman sudah jelas sekali untuk diterima dan dilakukan. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain, Pak Yohanes Yanto biasanya mau menambahkan. Oh iya, cuma mengasihkan salam saja buat Dr. Hendro, luar biasa. Saya nih, saya orang FGB paling familiar sebetulnya Dr. Hendro. Jadi saya mengenal FGB tahun 90-an itu Dr. Hendro itu sama Pak Bernard itu selalu mampir ke Atom Chapter itu. Jadi Dr. Hendro familiar sekali. Luar biasa Pak Dokter. Berkat malam hari ini. Kita semua diberkati oleh firman Dr. Hendro. Luar biasa. Tuhan memberkati. Pak Profesor. Terima kasih Pak Profesor. Luar biasa. Oke, mungkin siapa yang mau nambahin yang lain? Pak Anton Salim, selamat malam Pak Anton. Malam Pak. Bagaimana? Selamat malam. Baik, sorry terlambat baru dari dokter. Oke, enggak apa-apa. Mau nambahin Pak Anton? Waduh, saya ikuti terakhir ya, soalnya saya dari dokter baru pulang. Oke. Ya, haleluya. Ya. Haleluya. Aduh, siapa lagi yang mau nambah ya? Pak Rifan mungkin mau nambahi, mau ada pertanyaan? Ya, Pak, terima kasih atas firman-Nya yang dibawa Dr. Hendro. Yang gimana pada akhir zaman ini kita memang harus kuat dalam iman supaya kita tidak terpisah dari Tuhan ya, karena banyak godaan dan banyak rintangan yang akan kita hadapi pada akhir hidup ini. Tapi biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Pak Hendro, Dr. Hendro, firman-Nya. Terima kasih, malam. Ya, setuju Pak Rifan. Jangan lepas dari komunitas. Oke, mungkin sudah cukup ya. Mungkin ada. Oh iya Pak, Dr. Hendro saksi. Konklusinya, sekarang kita dengar konklusinya sharing. Ya.
Ya, kalau doanya Pak Ayung itu mandi, seperti doanya kita semua. Jadi manjur, ya, memang cespleng doanya ya. Kita semua sebenarnya juga sama, karena kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita. Kita nggak ada ngambil sesuatu dari ladang Tuhan, tapi kita memberikan hidup kita itu. Dari muda saya lihat doa kita itu cespleng. Nanti kita doakan istrinya Pak Bambang ya, sama-sama ya. Saya cuma mau tambah sedikit mengenai istri. Nah, mulai saya kenal dia, saya kan mulai mengajar. Saya ini sama sekali tidak pernah berbohong loh sama kamu. Berani jamin saya tidak pernah sama sekali berbohong. Terus saya sehari-hari sering mengutip ini. Kalau kita berdosa, hidup kita akan banyak kesulitan, akan banyak komplikasi dan sebagainya. Nah, ternyata ya mentoring saya itu ternyata berhasil. Jadi saudara-saudara juga harus mentoring istri. Kemarin itu saya tanya istri saya, nih saya kalau panggil Noni ya, Noni bujuk apa enggak? Dan enggak mungkin bujuki Koko itu. Gitu. Nanti rugi saya, nek bujuki Noni bujuki Koko itu saya rugi. Berarti masuk itu mentoringnya. Kalau kita berbohong itu kan memang iblis itu bapaknya pendusta. Terus iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah sekarang istri saya itu bisa bilang, Noni rugi nih bujuk sama Koko itu gitu. Jadi mulai waspada efek samping gitu. Ya dalam kehidupan. Jadi kita sebagai suami-suami kita juga mesti menuntun istri kita di dalam kerohanian. Itu ya. Ayo kita mau berdoa ya buat istrinya Pak Bambang ya, supaya obatnya semua manjur di dalam nama Tuhan Yesus ya. Hal-hal yang negatif semua hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Sengat si iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ada kerukunan yang luar biasa suami istri ini Tuhan. Oh supaya tangan-Mu turun menjamah kehidupan mereka Tuhan. Mengangkat istrinya dan memberi dia kemenangan dalam segala peperangan hidupnya Tuhan. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Ibu Bambang nanti bisa bersaksi memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang lainnya mau didoakan? Masih ada? Ada. Kalau enggak, Pak Alim ya tutup siapa? Tutup dalam doa. Mungkin saya tadi yang Pak Hendro mau sharekan tadi itu. Ya aku ingat Pak Hendro, cerita Pak Hendro ya, kalau misalnya sudah lahir baru ya terus berbuat dosa lagi, perlu lahir baru lagi enggak gitu ya. Apakah bisa gitu ya. Saya ada hal yang pengalaman yang menarik sekali itu ya. Dulu kalau saya sama teman saya itu Yute ya. Kalau pendetanya khotbah, pendeta yang sudah tua kalau khotbah gak enak ya. Kita di mobil berduaan, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ya. Terus cerita film porno. Saya balik dia kan sering ke Hong Kong, dia bawa pulang gitu. Sering di-sharekan gitu. Terus suatu kali dia ada ngobrol bilang gini, kita ini ya perumpamaan ya, hidup kita ini di dunia, tapi kalau kita nggak tinggal di gereja, kita bisnis gitu, ya. Jadi kita jangan tinggalkan Tuhan, ya. Tapi jangan teman-teman, gitu. Jadi perumpamaan seperti kita ini di lift, ya, satu kaki di lift, satu kaki di luar, gitu loh. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang atau waktunya cepat kita lompat katanya gitu. Itu Bapak. Jadi katanya begitu. Jadi kita aman itu ya. Hidup kita gitu. Terus saya bilang waktu itu kan ada cerita mengenai Suster Gepeng yang rumah sakit Delta itu. Bukan yang kecepit lift itu loh. Ah itu kan. Loh, Nek kalau sempat, kalau nggak sempat lah Gepeng kecepit gitu. Ya itu kejadian seperti gitu. Jadi banyak kita berpikir demikian juga. Tapi begitu saya bertobat, saya masuk full gospel,
Ya saya ajak dia ke full gospel ya. Sampai sekarang dia sudah terima Yesus. Waktu pertama dia masuk full gospel, dia bertobat balik itu ya. Kita punya buku, film-film porno itu semua dibakar semua, Pak. Dibuang di kafe, Pak. Ya. Nah itu jadi hidup baru lagi. Jadi hati-hati kalau yang masih punya pedoman satu di lift, satu di dunia, hati-hati kalau terlambat kamu jadi suster gepeng kejepit gitu ya. Ya, kalau mau hidup kudus ya film Wahyu di dalam kitab Wahyu mengatakan jangan kamu nggak panas nggak dingin, sekalian panas atau sekalian dingin gitu loh. Iya kan? Ya, jadi kita nggak bisa setengah-setengah ikut Tuhan itu. Ya. Gitu aja yang tak sampaikan. Silakan Pak Alek. Silakan Pak Alek. Sekaligus doa penutup Pak. Konklusi. Oke, sudah semua teman-teman? Ya, tutup doa ya. Oke, kita siapkan hati kita, saudara. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur. Lewat hamba-Mu Pak Endro, Kau telah mengingatkan setiap kami untuk mewaspadai hidup kami. Mewaspadai mulai dari hati setiap kami. Sehingga sungguh kami boleh hidup kami sepadan dengan selaras dengan firman-Mu. Kami ingat satu firman-Mu Tuhan yang Kau katakan, hendaklah Kau menjadi kudus dalam semua hidup, karena seperti Dia yang memanggil-Mu adalah kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami terus, Roh Kudus. Seperti kesaksian-kesaksian tadi, seringkali kami hampir terjerembab, tetapi kami telah Kau tolong. Dan kami minta Roh Kudus Kau memimpin kami terus, sehingga hidup setiap kami ini boleh benar-benar selaras dengan kehendak-Mu. Dan pada waktu yang seperti tadi hamba-Mu katakan, pada waktu hari baik, maka setiap kami masing-masing, sungguh Tuhan kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba-Mu itu boleh kami bawa di dalam hati pikiran kami untuk kami renung-renungkan terus, sehingga itu menjadikan suatu penjagaan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal Tuhan curahkan dalam hidup kami, boleh kami bawa dalam keluarga, pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, thank you ya yang di Zoom, Pak Indra, Pak Lamsia, Pak Henry, semua, Pak Salim.